Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yoni Irma Yunita dan teman saya Muhammad Teguh Andria akan sedikit memaparkan tentang materi kita dalam mata kuliah Sosiologi Hukum Islam yang berjudul Gabungan Hukum. Pengertian gabungan hukum adalah serangkaian saksi yang diterapkan pada seseorang apabila ia telah nyata melakukan jarimah atau pidana secara berulang-ulang, dan antara perbuatan jarimah yang satu dengan yang lainnya belum mendapatkan putusan terakhir. Dengan demikian, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya gabungan adalah: yang pertama, bahwa ada dua orang atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang atau dua orang dalam hal penyertaan. Yang selanjutnya itu bahwa adanya dua orang atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili, dan ada dua orang atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. Gabungan hukum dapat terjadi manakala terdapat gabungan jarimah. Gabungan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam jarimah, di mana pada masing-masing jarimah tersebut belum mendapat keputusan terakhir. Gabungan jarimah ada kalanya terjadi dalam lahir saja, dan ada kalanya benar-benar nyata. Gabungan dalam lahir terdapat apabila pelaku melakukan sesuatu jarimah yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan. Contohnya, seperti seseorang melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang melaksanakan tugasnya. Dalam kasus ini, pelaku bisa dituntut karena penganiayaan dan melawan petugas. Gabungan jarimah nyata adalah apabila terjadi beberapa macam perbuatan jarimah dari pelaku, sehingga masing-masing jarimah bisa dianggap sebagai jarimah yang berdiri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum ini ada tiga. Yang pertama, dasar hukum gabungan dalam suatu perbuatan. Yang kedua, ada dasar hukum tindakan berlanjut, dan ada dasar hukum gabungan beberapa perbuatan pidana. Hukum gabungan dalam satu perbuatan yaitu dasar hukum mengenai gabungan dalam suatu perbuatan ini adalah diatur dalam pasal 63 dan 64 KUHP yang merumuskannya sebagai berikut. Bunyi rumusan pasal 63 KUHP itu: yang pertama, jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa peraturan ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu. Jika hukumnya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya. Yang kedua yaitu dasar hukum tindakan berlanjut. Dasar hukum tindakan berlanjut ini terdapat dalam pasal 64 KUHP yang merumuskannya sebagai berikut, yaitu jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumnya berlainan, maka digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya. Yang ketiga yaitu dasar hukum gabungan beberapa perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 64 KUHP yang berbunyi merumuskannya sebagai berikut, yaitu dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang diancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam gabungan hukum. Macam-macam gabungan hukum ada dua. Yang pertama, gabungan anggapan dan gabungan nyata. Gabungan anggapan yaitu gabungan jarimah karena hanya bersifat anggapan, sedang pelakunya hanya berbuat satu jarimah. Contohnya, seperti seorang memukul petugas. Ia dianggap melakukan jarimah ganda. Kenapa? Karena walaupun pelakunya menganggap melakukan jarimah tunggal, hal ini dikarenakan yang dipukul adalah petugas, sehingga oleh hukum dianggap berbuat jarimah ganda, yaitu karena dia memukul orang dan melakukan perlawanan yang melawan petugas. Yang kedua yaitu gabungan nyata, yaitu seorang melakukan perbuatan jarimah ganda secara jelas, baik berkenaan dengan jelas atau berbeda. Contohnya, Sulaiman melakukan pemerkosaan terhadap Habibah,
Sebelum dijatuhi hukuman, Sulaiman itu melakukan pembunuhan terhadap Ali Sobri. Ini adalah contoh dari jarimah ganda. Nah, adapun jarimah yang sejenis adalah misalnya Sulaiman melakukan pembunuhan terhadap Syekhun Adzim. Sebelum dihukum, dia melakukan pembunuhan lagi terhadap Azmi. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk gabungan. Bentuk gabungan di sini ada dua. Yang pertama, gabungan dalam satu perbuatan dan gabungan dalam beberapa perbuatan. Gabungan dalam satu perbuatan dapat terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi dengan satu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan pidana yang berarti ia telah melakukan beberapa tindak pidana. Hal ini diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua yaitu gabungan dalam beberapa perbuatan. Gabungan dalam beberapa perbuatan ini terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus. Hal ini diatur oleh pasal 65, 66, 70, dan 70 bis KUHP. Yang selanjutnya yaitu penutup. Dalam gabungan hukum terdapat beberapa pendapat antara para fuqaha, diantaranya pendapat Imam Maliki, Hanafi, dan Ahmad yang menyatakan apabila gabungan hukum itu berupa hukuman mati, maka dengan sendirinya jarimah-jarimah yang telah dilakukannya terhapus. Beberapa pendapat dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengemukakan semua jarimah itu hukum satu persatu, dan cara pelaksanaan hukumnya didahulukan hak adami, kemudian baru hak Allah. Kiranya sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.